Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dengan ilmu, kita kembali dipertemukan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembali dipertemukan dengan kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalam bab huququl walidain wa qati'atir rahim. Dan kita akan beranjak ke ayat yang kedua atau ke dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat di dalam surat Ar-Ra'd, hadirin Allah muliakan. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang merusak perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan mengadakan kerusakan di muka bumi ini, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapat seburuk-buruknya tempat, yaitu Jahannam. Hadirin Allah muliakan, setelah Allah menjelaskan kondisi ahli surga di ayat-ayat sebelumnya dalam surat Ar-Ra'd ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi ahli neraka. Jadi ayat ini tentang ahli neraka. Clear, ini ahli neraka. Siapa mereka? Mari kita simak. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Itu orang-orang yang merusak enggak komit dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan dengan teguh. Itu yang pertama, menyelisihi kesepakatan atau menyelisihi janji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia rusak janji itu. Padahal dia sudah berjanji. Dan hadirin Allah muliakan, yang kedua apa? Lihat baik-baik. Wa yaqta'una ma amara Allahu bih an yusal. Dan mereka memutuskan hubungan dengan pihak yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan di antara pihak yang Allah perintahkan untuk menyambungnya adalah rahim. Adalah orang tua dan keluarga. Dan mereka justru memutuskan hubungan dengan orang yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Mereka putuskan. Padahal Allah perintahkan untuk menyambung, mereka nggak mau nyambung, mereka putuskan. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Jadi mereka lakukan itu semua. Lalu apa yang terjadi? Mereka akan mendapatkan laknat dan mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali, yaitu Al-Jahim, neraka Jahannam. Seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin yang Allah muliakan, kembali ayat ini menjelaskan kepada kita bahaya durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika lahumul la'nah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Walahum su'ud dar, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau di ayat sebelumnya laknat fa asammahum wa absarahum, mereka dapat laknat, mereka ditulikan dan mereka dibutakan dari kebenaran. Kalau dalam ayat ini mereka mendapatkan laknat dan mereka mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Itu durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua
dan menyambung tali silaturahim ini bukan berkaitan dengan mood kita. Makanya coba lihat ayat ini. Ini bukan tentang mood. Ini bukan like or dislike. Ini bukan nyaman atau nggak nyaman. Ini perintah Allah. Anda diperintahkan menyambung dengan A. Terlepas gimana caranya, sambung dengan A gitu. Anda diperintahkan sambung dengan B. Anda diperintahkan menyambung dengan kakak Anda atau adik Anda. Mau kakak Anda ini kayak apa? Anda diperintahkan menyambung. Anda diperintahkan berbakti sama orang tua. Mau orang tua kita nggak perform, orang tua kita nyebelin, orang tua segala macam. Anda diperintahkan untuk menyambung dengan mereka. Makanya lihat kalimat yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Gitu. Dan mereka putuskan hubungan dengan pihak yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung. Dan seringkali banyak kita alasannya itu. Alasan yang bisa dimengerti kalau kita hanya sebatas melihat hubungan horizontal. Kalau kita hanya melihat dari sisi sosial, iya. Tapi hidup ini bukan hanya dari satu sisi sosial. Hidup ini vertikal sebagaimana horizontal. Sebagaimana kita makhluk sosial, kita adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah perintahkan A maka A, kalau Allah perintahkan B maka B, kalau Allah perintahkan C maka C. Dipaksa dong Ustaz. Hadirin Allah muliakan. Allah hanya perintahkan yang terbaik buat kita dan bermanfaat buat kita. Dan Allah larang yang akan merusak kita. Jadi ini bukan tentang paksaan yang tidak punya empati, paksaan yang tidak mengerti perasaan kita, tidak. Justru jangan-jangan kita menolak karena hawa nafsu. Dan Allah mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa mengajak pada keburukan. Makanya sekali lagi, walaupun orang tua melakukan perbuatan paling zolim dan mengajak kita melakukan perbuatan paling zolim, apa paling zolim? Syirik. Apa kata fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa dalam surat Luqman ayat 15. Jangan taat, jangan turuti permintaan kezoliman, tapi tetap bersahabat, berbuat baik dengan orang tua di dunia dengan cara yang baik. Itu dipaksa melakukan kesyirikan, jangan nurut. Jadi sekali lagi, walaupun orang tua tidak perform, karena sekali lagi kita bisa mengerti ada banyak anak itu kecewa berat dengan orang tua, dan memang orang tuanya zolim dalam kasus itu. Kita nggak mengatakan semua orang tua zolim ya, tapi ada beberapa kasus tuh memang orang tuanya zolim, orang tuanya nggak perform, orang tuanya nggak didik, orang tuanya nggak pernah kasih keteladanan, orang tuanya bikin masalah dan lain sebagainya. Nggak ada sosok orang tua, gitu. Fatherless atau motherless kalau bahasa sekarang. Tetapi lihat firman Allah, sekali lagi lihat ayat ini. Makanya ini pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dengan keterangan para ulama kita dan kembali buka buku para ulama. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka putuskan hubungan dengan pihak yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini bukan tentang Anda pribadi. Ini tentang perintah Allah untuk menyambung dengan A, dengan B, dengan C, dengan D, dengan E. Dan kalau Anda tidak lakukan, ulaika lahumul la'nah. Anda dilaknat. Walahum su'udar. Dan Anda diancam neraka. Dan laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita jelaskan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi, ini bukan tentang bukan tentang keinginan kita semata. Ini bukan tentang ego kita. Ini bukan tentang sebatas perasaan kita. Karena seringkali perasaan kita tidak konsisten, perasaan kita tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya perlu diluruskan agar benar, tapi tetap diakomodir perasaan tersebut. Tapi perasaan yang membawa kita ke surga, bukan sebaliknya. Maka kalau Allah perintahkan sambung-sambung, nanti Allah akan kasih keberkahan. Nanti Allah akan kasih keberkahan. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan
dengan ayat ini di pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.